Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian selalu sehat dan tetap ceria. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk, sebelum belajar kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan-tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi, besarnya batang, dan bertambahnya daun. Pertumbuhan-tumbuhan terjadi sejak bibit hingga tumbuhan mati. Sedangkan perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Setiap tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Jadi anak-anak, perkembangbiakan ada berapa? Ya, tepat sekali ada dua, yaitu alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan alami yang pertama biji, yang kedua tunas, ketiga umbi, keempat spora. Sedangkan contoh perkembangbiakan buatan yang pertama stek, kedua cangkok, ketiga merunduk. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji antara lain semangka, jeruk, mangga, dan pepaya. Mari kita perhatikan perkembangbiakan semangka. Biji semangka akan tumbuh menjadi tunas, kemudian tumbuh besar lagi, lalu akan berbunga dan pada akhirnya akan berbuah. Bagian-bagian biji. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini selimut biji untuk melindungi biji. Ini embrio sebagai calon tumbuhan baru. Ini kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas biasanya hidup bergerombol atau berkelompok. Contoh pisang, bambu, dan cocok bebek. Pada pohon pisang dan bambu, tunas tumbuh dekat induknya.
Sedangkan pada cocor bebek, tunas tumbuh pada tepian daun. Pohon bambu ya anak-anak, tunasnya dekat induknya. Pohon pisang juga dekat induknya tunasnya, dan cocor bebek di tepian daun. Berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi ada 3 jenis, antara lain yang pertama, umbi lapis, yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contoh, bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Yang kedua, umbi batang, yaitu batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Contoh, kentang, talas, dan umbi jalar. Yang ketiga, umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh, wortel, singkong, dan lobak. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus sehingga mudah diterbangkan angin. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Contoh, tanaman paku-pakuan dan lumut. Sekian pembelajaran hari ini. Ayo kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.